3 pelajaran pahit yang bisa diambil oleh skuad asuhan Hansi Flick pasca kekalahan 2-1 dari Girona. Hansi Flick menyampaikan kritik tajam terhadap performa FC Barcelona dan keputusan wasit setelah timnya takluk dari Girona. Hansi Flick memberikan alasan memasukkan kembali winger andalan Rafinha ke dalam starting 11 Barcelona saat melawan Girona di Estadi Montilivi. Barcelona menerima kabar menggembirakan jelang pertandingan La Liga melawan Levante setelah salah satu gelandang paling penting mereka berhasil melewati tahap pemulihan cedera. Kabar positif datang dari ranah internasional untuk kiper muda Barcelona Joan Garcia. Barcelona bersiap menghadapi persaingan sengit dengan klub Inggris Arsenal dalam upaya mendatangkan salah satu bek tengah terbaik Italia pada jendela transfer musim panas mendatang. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per hari ini. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Barca berikutnya. Blaugrana takluk dengan skor tipis 1-2 dari tuan rumah. Kekalahan ini sekaligus membuat Barcelona kehilangan posisi puncak klasemen dan kini tertinggal 2 poin dari rival abadi mereka Real Madrid. Meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Pau Cubarsí, tim Katalan gagal mempertahankan keunggulan dan harus rela kebobolan 2 gol lewat Thomas Lemar dan gol penentu dari Fran Beltran di menit akhir pertandingan. Barcelona bahkan gagal memanfaatkan penalti saat Lamine Yamal menyepak bola ke mistar gawang. Dari kekalahan ini setidaknya ada 3 pelajaran pahit yang bisa diambil oleh skuad asuhan Hansi Flick. 1. Kerapuhan lini pertahanan. Lini belakang Barcelona menunjukkan performa kurang meyakinkan, yang terlihat dari banyaknya peluang yang bisa dimanfaatkan Girona sepanjang laga. Permasalahan ini menuntut Flick mencari keseimbangan antar lini dan pilihan pemain yang lebih tepat di sektor belakang. 2. Peluang terbuang yang mahal. Barcelona mencatatkan banyak peluang, termasuk tendangan penalti, namun tak mampu mengonversinya menjadi gol. Efektivitas dalam penyelesaian akhir menjadi isu utama yang harus segera dibenahi oleh para penyerang Blaugrana. 3. Mentalitas dan konsistensi permainan. Kekalahan ini menjadi bukti bahwa Barcelona tidak bisa mengandalkan reputasi besar saja. Mental juara dan konsistensi performa setiap pekan menjadi hal krusial apabila mereka ingin mempertahankan peluang meraih gelar. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Barca karena tak hanya merenggut poin penting, tetapi juga menyoroti rapuhnya pertahanan dan lemahnya penyelesaian akhir di saat-saat krusial. Setelah absen 3 pertandingan akibat cedera hamstring, Rafinha dipilih langsung menjadi starter di sisi kiri lini serang. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak, karena banyak yang menduga Flick akan memberinya waktu lebih untuk pulih. Dalam pernyataannya kepada media sebelum pertandingan, Flick mengatakan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Rafinha dan memastikan pemain asal Brazil itu siap serta fit untuk dimainkan sejak menit pertama. Flick menegaskan keputusan itu dibuat sebagai persiapan terbaik untuk pertandingan, tanpa memberikan banyak detail lebih lanjut. Flick juga ditanya apakah kehancuran 4-0 yang dialami Barcelona di leg pertama semifinal Copa del Rey kontra Atletico Madrid mempengaruhi pendekatannya terhadap laga ini. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa hasil satu pertandingan tidak akan mengubah filosofi atau kepercayaan tim terhadap cara mereka bermain. Meski pertandingan ini berakhir dengan kekalahan 2-1 dan punahnya posisi puncak bagi Barcelona, keputusan Flick memasukkan Rafinha menunjukkan kepercayaannya pada pemain penting itu untuk membantu tim kembali ke performa terbaik. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Flick menyoroti penampilan tim yang dinilai jauh dari standar, termasuk kesalahan lini pertahanan dan banyak peluang terbuang yang berujung kekalahan. Ia juga membahas kontroversi menjelang gol kemenangan Girona, terutama momen yang dianggap ada pelanggaran terhadap pemain Barca yang tidak disahkan. Namun, sang pelatih menegaskan bahwa keputusan wasit bukan alasan utama kekalahan, menilai bahwa timnya memang tampil di bawah level terbaiknya. Flick bahkan menyatakan bahwa kritik terhadap wasit terasa kurang relevan jika melihat performa Barca sendiri yang belum optimal. Secara umum, Flick menekankan perlunya evaluasi internal terhadap penampilan Barcelona dan bukan hanya fokus pada keputusan wasit dalam kekalahan ini, serta memberikan kesempatan bagi para pemain untuk memperbaiki performa di pertandingan-pertandingan berikutnya.
Barcelona menerima kabar mengembirakan jelang pertandingan La Liga melawan Levante setelah salah satu gelandang paling penting mereka berhasil melewati tahap pemulihan cedera dan diperkirakan bisa kembali bermain dalam waktu dekat. Menurut laporan, gelandang timnas Spanyol Pedri semakin dekat untuk menjadi pilihan pelatih Hansi Flick setelah menjalani pemulihan dari cedera yang sebelumnya membuatnya absen beberapa pertandingan. Progres kebugaran Pedri membuat pelatih dan tim medis yakin bahwa sang pemain bisa menerima izin medis untuk tampil melawan Levante, asalkan tidak ada masalah baru pada hari pertandingan. Kembalinya Pedri akan menjadi tambahan besar bagi lini tengah Barcelona yang tengah mencari stabilitas di tengah musim yang menuntut performa konsisten. Pedri dikenal sebagai salah satu motor permainan Barca dengan visi umpan dan kreativitasnya di lapangan, sesuatu yang sangat dibutuhkan tim, apalagi setelah hasil negatif di pertandingan terakhir. Kabar ini muncul di tengah upaya Barcelona untuk bangkit dari kekalahan di laga sebelumnya dan meraih hasil positif di sisa kompetisi Liga Spanyol musim 2025-2026. Kabar positif datang dari ranah internasional untuk kiper muda Barcelona Joan Garcia. Federasi Sepak Bola Nasional Spanyol secara terbuka memberikan dukungannya terhadap sikap profesional dan semangat tim yang ditunjukkan Garcia menjelang potensi debutnya di tim senior La Roja. Menurut laporan, Royal Spanish Football Federation menilai bahwa kehadiran Garcia dalam skuad nasional akan memperkuat dinamika dan suasana positif di ruang ganti. Mereka menilai pengalaman Garcia di tim junior Spanyol, meski sering menjadi pilihan cadangan, menunjukkan mentalitas yang matang dan karakter yang pantas dibawa ke level senior. Garcia yang bergabung bersama Barcelona dari Espanyol pada musim 2025 telah menjadi bagian penting di bawah asuhan Hansi Flick, tetapi dia belum mencatatkan debutnya untuk timnas senior. Dukungan ini muncul di tengah spekulasi bahwa pelatih tim nasional, Luis de la Fuente, mempertimbangkan memanggilnya untuk pertandingan internasional mendatang, termasuk potensi laga penting seperti La Finalissima melawan Argentina. Federasi menegaskan bahwa meskipun Unai Simon kemungkinan besar tetap menjadi pilihan utama di bawah Mistar, Garcia dipandang sebagai kandidat kuat yang bisa berkontribusi tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara mental dalam skuad nasional. Kembalinya perhatian terhadap Garcia ini memberi harapan besar bagi karir internasionalnya, sekaligus menunjukkan bahwa Barcelona kini juga menjadi sumber pemain yang semakin dipertimbangkan di tim nasional Spanyol. Barcelona bersiap menghadapi persaingan sengit dengan klub Inggris Arsenal dalam upaya mendatangkan salah satu bek tengah terbaik Italia pada jendela transfer musim panas mendatang. Target utama klub adalah bek Inter Milan dan tim nasional Italia, Alessandro Bastoni, yang dianggap sebagai solusi terbaik menguatkan lini pertahanan Blaugrana musim depan. Bastoni, yang telah mencatat hampir 300 penampilan kompetitif bersama Inter Milan, dikenal tidak hanya sebagai bek yang solid, tetapi juga sebagai pemimpin di lini pertahanan. Pemain kiri ini memiliki kualitas teknis tinggi dan kemampuan membawa bola dari belakang, atribut yang cocok dengan gaya permainan yang diterapkan oleh pelatih Hansi Flick di Barcelona. Namun, langkah Barcelona diyakini tidak akan mudah. Inter Milan sejauh ini tidak ingin menjual pemain kuncinya, sementara kontraknya masih berlagu hingga 2028, memberi klub Italia posisi tawar yang kuat dalam negosiasi. Selain itu, Arsenal juga sangat tertarik dengan jasa Bastoni, yang membuat persaingan menjadi ketat antara kedua klub besar Eropa tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa Barcelona kemungkinan harus mempersiapkan tawaran besar dan strategi matang jika benar-benar ingin memenangkan perburuan mendapatkan bek berkualitas ini pada musim panas nanti. Demikian rangkaian lengkap update Barca terbaru hari ini. Dari kekalahan menyakitkan di Montilivi yang membuka banyak pekerjaan rumah bagi Hansi Flick, kritik terhadap performa tim dan kontroversi kepemimpinan wasit, hingga keputusan berani memainkan Rafinha sejak menit awal. Di sisi lain, ada angin segar dengan kabar kembalinya Pedri yang siap menambah kreativitas di lini tengah. Joan Garcia juga terus mendapat sorotan positif jelang peluang debut bersama timnas Spanyol. Sementara di bursa transfer, Barcelona mulai bergerak dan bersiap menghadapi persaingan panas dengan Arsenal demi memperkuat lini pertahanan musim depan. Semua ini menunjukkan satu hal, Barcelona sedang berada di fase penentuan. Tekanan semakin besar, persaingan semakin ketat, dan setiap pertandingan kini terasa seperti final. Konsistensi,
Mentalitas serta kedalaman skuad akan menjadi kunci apakah Blaugrana mampu kembali ke puncak atau justru tertinggal dalam perburuan gelar musim ini. Para pendukung tentu berharap respon cepat dari ruang ganti, bukan hanya dalam bentuk janji, tetapi lewat performa nyata di lapangan. Karena di klub sebesar Barcelona, standar tidak pernah berubah. Menang, tampil meyakinkan, dan bersaing hingga akhir. Kita akan terus mengikuti setiap perkembangan, setiap keputusan taktik, dan setiap langkah di bursa transfer yang bisa menentukan arah musim ini. Terima kasih sudah mengikuti update Barca terbaru hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dan seperti biasa, Visca Barca.